Jadinya biasalah, saya teh dianggap pinter kalau sesuai pendapat mereka, kalau tidak sesuai itu jadi bodoh, jadi berbeda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai dengan info bahwa besok hari Sabtu tanggal 5 Juli Guru Gembul akan hadir di Unikom. 5 Juli? Ya, besok. Nanti hadir ya? Jadi buat teman-teman yang sekitar Bandung, link pendaftaran ada di deskripsi di bawah. Ya, hadir kita silaturahmi. Dan satu lagi Pak Guru, sayembara video pendek yang bertemakan Suara Rakyat Berdaulat masih bisa diikuti sampai tanggal 7 Juli. Ya, ada lomba itu ya, dan itu ada hadiahnya ya? Betul, ada hadiahnya dengan total 10 juta rupiah. Bikin video pendek? Bikin video pendek. Yang ingin tahu lebih tentang sayembara tersebut bisa ke Instagram Guru Gembul atau ke Instagram Partai X. Buat yang butuh uang jajan, itu lumayan ya? Lumayan, berkarya dan dapat hadiah. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Oke, kita langsung Pak Guru ke hal yang sebetulnya ini ramainya seminggu yang lalu. Oh iya, apa itu? Ini ada sebuah kejadian di Sukabumi. Oh. Kita lihat ini kejadian awalnya dulu ya, sampai akhirnya sebetulnya ini kejadian udah beres. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai. Oke, sudahlah. Itu siapa pelakunya? Tidak ada keterangannya, tapi ini warga sekitar ada yang 7 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan. Oh gitu. Ya, jadi Baraya semua. Masih ada video berikutnya nggak? Video berikutnya, jadi pada akhirnya KDM konsolidasi dengan yang punya villa, terus dikasih bantuan 100 juta rupiah Pak Guru. Dan 100 juta rupiah itu sama yang pemilik villa dikasih ke musola terdekat. Iya, plak. Jadi Baraya, orang-orang yang mengaku Islam tadi itu sedang menabung bencana tapi untuk masa depan. Jadi mereka mah tidak akan menanggung akibatnya, tidak. Tapi nanti ketika si anak-anak Chinese yang Kristen itu nanti semakin lama tuh semakin besar, dewasa, mereka punya trauma mendalam terhadap orang-orang Islam, mereka biasanya akan menjadi kaya raya biasanya gitu ya. Kemudian mereka akan melakukan tindakan rasis yang sebaliknya. Mungkin pada waktu itu orang-orang yang tadi itu yang melakukan pengerusakan itu sudah tidak lagi ada mungkin ya, tapi sudah tidak. Tapi anak keturunan mereka yang muslim-muslim itu yang bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kejadian itu akan mengalami dampaknya. Dia kayak ini nggak sih Pak Guru, kayak masa depannya tuh kayak si Koko Cina yang waktu itu kita dikopok gitu, sebenci itu. Iya kayak gitu. Saya juga dulu tuh punya murid orang Kristen Chinese. Dia tuh pernah jadi korban kerusuhan di Tasik. Itu mah apapun yang dia lakukan pengen menghujat Islam.
Nah, jadi penghujatan terhadap Islam, Islamofobia dan hal yang semacam itu tuh dimulai dari makhluk-makhluk jahat yang kayak gitu. Kalau mau jahat jangan bawa-bawa atas nama agama atau justru malah menghancurkan. Jadi mereka tuh apa-apaan coba? Naon cik, apa tujuan mereka ya gak ada. Cuman mereka itu ditakut-takuti oleh segelintir orang bahwa orang gereja itu akan melakukan misi gitu. Nah, tepat di sini masalahnya Baraya. Saking takutnya orang-orang Islam terhadap misionaris, kristenisasi dan sebagainya, orang-orang Islam tuh sampai paranoid dan kemudian bikin tindakan-tindakan yang sangat aneh dan gak masuk akal. Misalkan gini, mau mendirikan gereja, tidak boleh. Tidak ada izinnya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, administrasinya panjang. Bikin gereja bisa sampai puluhan tahun izinnya. Nah, karena tidak bisa bikin gereja, akhirnya mereka kalau ibadah dipila di bangunan-bangunan pribadi. Itu juga digerebek karena tidak boleh menjalankan ibadah di luar tempat ibadahnya. Jadi orang-orang itu tuh maunya apa? Bikin tempat ibadah tidak boleh, bikin di rumah sendiri juga tidak boleh. Jadi maunya apa? Sedangkan mereka-mereka itu yang jumlahnya banyak itu memakmurkan rumah ibadahnya sendiri juga tidak. Sampai harus disumbang 100 juta musolanya itu gitu. Dan ini yang tadi itu kan kalau misalkan nggak punya duit tuh ya paling minta-minta sedekah di pinggir-pinggir jalan ngecerek-ngecerek gitu kan. Nggak lebih daripada itu. Itu mereka malu nggak ya nerima uang gitu ya? Iya, saya ragu mereka malu. Orang-orang yang berani melakukan hal yang seperti itu tuh saya yakini sudah memiliki gangguan mental tertentu. Saya mah sok berani apa ya? Berani mengatakan ini gitu dan berani menjamin bahwa bahwa orang yang seperti itu tuh mengalami gangguan mental. Pasti seperti itu. Nah, jadi saya tidak akan minta maaf sama teman-teman yang Kristen apalagi yang ada di sana karena saya bukan pelakunya dan saya bukan golongan mereka, bahkan saya tidak seagama dengan mereka. Saya mah Islam, mereka mah nggak tahu apa gitu. Ya mungkin Islam nominal gitulah ya. Islam nominal. Hah? Gimana Islam KTP bahasa orang nama. Jadi yang di KTP-nya orang Islam tapi sama sekali tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan akhlak sebagai seorang muslim gitu. Begitu. Nah, untuk KDM yang katanya berapa nyumbang 100 juta dana pribadinya. Ya seharusnya nggak usah disebut juga itu dana pribadi 100 juta, Pak. Justru malah lebih baiknya kalau misalkan yang disebutkan itu adalah dana negara gitu. Siapa tahu uang pribadinya juga dia. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dalam hal ini yang harus bertanggung jawab itu bukan KDM. Yang harus bertanggung jawab dalam hal ini itu adalah negara. Jadi kalau misalkan KDM mau nyumbang uang, itu harus uang negara. Karena apa? Ya karena kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang dan harus ditegakkan oleh aparatur negara. Jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti ini, yang bertanggung jawab adalah KDM sebagai gubernur, bukan KDM sebagai pribadi. Jadi uang negara tuh harus turun ke situ sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Gitu. Jadi uang KDM mending buat saya aja ya. Nah, uang KDM mending buat saya aja, Pak. Saya mau ini bangun ini warung. Iya, lumayan lah 100 juta buat bikin ya itu karena itulah. Ya, Pak KDM ya. Gitu sih. Yang disayangkan adalah ini tuh selalu terjadi setiap tahun tuh selalu ada gitu. Tahun lalu kan ada sama juga yang tadi kata Pak Guru bilang ada orang beribadah di rumahnya. Iya. Didatengin ada yang bilang ini malah lingkungan Islam. Iya. Kita ada tembus 1000 pengrusakan terhadap rumah ibadah non-muslim oleh orang Islam. Tembus 1000 kasus sejak reformasi, tapi itu yang terdata gitu. Dan jadi lebih banyak rumah ibadah yang dipersulit dan ya memang tidak kelar-kelar daripada yang langsung lungsur beres gitu. Kecuali di wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen gitu. Jadi bahkan sekolah Katolik tuh masih lebih banyak daripada gereja Katolik gitu. Saking susahnya. Kan kalau misalkan orang Islam lebih banyak masjid ya daripada sekolah Islam. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau yang orang-orang non-muslim susah sekali untuk ini. Karena apa ya? Karena ada ormas-ormas itu yang mengatasnamakan bahwa diri mereka itu Islam. Padahal mah ya di mana Islamnya, hanya gara-gara pakai kopiah gitu disebut Islam, masa orang Islam ngerusak gitu kan. Sebab gini, kalau misalkan lihat dalam konteks ajaran agama Islam,
orang-orang di zaman Nabi gitunya, orang-orang non Muslim tuh dapat jaminan penghidupan, jaminan layak, bahkan mereka tuh disarankan setengah diwajibkan untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Itu ada jaminan dari negara gitu. Itu juga berlangsung sampai zaman kehalifahan gitu ya, walaupun setiap penguasa punya kebijakan yang beda-beda, tapi begitu. Nah, jadi itu yang menghancurkan itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama Islam, itu hanya paranoid saja karena takut dikristenkan. Kenapa? Karena takut dikristenkan. Ya karena orang-orang Kristen lebih kaya daripada orang-orang Islam. Jadi mereka tuh mikirnya, wah kesini bawa Indomie mengkristenkan, bikin gereja. Ya juga, pasti, iya. Saya dulu pas ngaji gitu Pak Guru. Pas ngaji juga gitu. Kalau orang Kristen ngasih-ngasih jangan dikasih, itu kamu masuk Kristen nanti. Nah iya itu. Jadi yang ditakut-takutinnya itu aja terus. Padahal ini nih, saya tuh dapat bocoran dari seorang pendeta. Jadi pendeta itu ngajarin ke jemaahnya gimana cara kita mengislamkan orang Islam, mengkristenkan orang Islam. Nah, gitu ya. Salah satu trik yang mereka gunakan itu adalah mereka tuh menggunakan ilustrasi lampu. Kalau kita nyorot lampu ke orang lain, serab gitu ya, dia malah marah-marah, serab gitu ya, silau gitu. Jadi solusinya apa? Jangan langsung to the point untuk nyorot, langsung to the point, langsung ngajak. Tapi yang mereka lakukan itu adalah tunggu sampai gelap, sampai kita tidak memiliki arah tujuan, baru mereka menawarkan lilin. Jadi cahayanya kecil cukup untuk menerangi. Nah, yang mereka lakukan itu gerakan kristenisasi itu bukan langsung, ayo masuk Kristen, nah dapat bonus ke mall ini gratis ya, gak gitu juga. Bagi-bagi merchandise di sini ya gak gitu juga. Jadi yang mereka lakukan itu apa? Ya orang Islam mau tunggu aja deh, sebentar lagi juga mereka mau galau sama ajaran agamanya sendiri gitu kan, makin gelap. Nah baru mereka tawarkan lilin, kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada pindah agama itu tidak sekedar Hasyim pindah gitu ya. Iya tuh, sekedar makan pindah. Aduh itu tapi, yang orang-orang Sukabumi itu nalar rendahnya udah keterlaluan. Tapi itu orang-orang yang di Sukabumi Pak Guru termasuk ini nggak, termasuk orang yang menurut mereka ini adalah mempertahankan Islam dengan cara menghancurkan. Ya, gimana cara mempertahankan Islam dengan cara seperti itu? Ya biar di daerahnya jadi nggak ada agama lain, jadi Islam aja. Enggak, justru. Karena ini nyambungnya ke sini Pak Guru, nyambungnya ke ada yang di Sabaria bertanya seperti ini. Bukankah di akhir zaman mempertahankan Islam seperti memegang bara api? Bagaimana jika karena itu orang Islam sulit maju? Iya, saya tuh percaya itu. Jadi memegang Islam itu seperti memegang bara api. Makanya saya dihujat gitu, karena saya memegang Islam dan seperti bara api. Jadi maksudnya gini, saya tuh sering mengatakan berkali-kali Baraya bahwa yang selama ini mayoritas masyarakat Indonesia anut itu kalaupun Islam itu adalah Islam yang nama saja. Islam hanya namanya saja, bukan ajarannya saja. Tapi ya sepenuhnya namanya saja. Itu saya berulang-ulang kali sebut gitu ya. Makanya misalkan hal yang sangat sederhana itu adalah bahwa jangankan untuk memahami ajaran agama Islam, untuk memilah ini ajaran agama Islam dengan ini budaya Arab saja kita tuh nggak bisa. Jadi kalau nggak percaya cok datang ke Gramedia, ke toko buku atau searching di internet, nama-nama Islami semuanya nama Arab. Menunjukkan bahwa yang selama ini kita anut tuh bukan ajaran agama Islam, tapi tradisi Arab. Coba kalau misalkan ajaran agama Islam tuh ya, kalau misalkan kita masuk ke lembaga pendidikan Islam, yang diajarkan itu adalah mental yang baik, perilaku yang baik, moral yang baik, hati yang baik. Tapi kalau misalkan kita masuk ke lembaga pendidikan Islam, yang diajarkan itu bukan itu. Bahasa Arab, cara menafsirkan ala orang Arab, cara berpikir orang Arab, ilmu-ilmu yang berkembang di dalam dunia Arab, dan lain sebagainya. Benarkah seperti itu? Coba ada nggak di antara dia itu yang mengajarkan kita tuh sabar, kita tuh diskusi gitu kan, membudayakan diskusi dalam perbedaan pendapat. Ya itu kan ajaran agama Islam, tapi itu kan nggak diajarkan. Yang diajarkan itu adalah bagaimana cara nulis bahasa Arab, ya kan? Iya. Bagaimana cara tunduk patuh pada guru sama seperti tunduk patuhnya orang Arab pada gurunya, kan gitu semuanya itu ajaran tradisi Arab gitu. Bukan berarti ngejelekin tradisi Arab, bukan. Tapi maksudnya yang kita pahami selama ini sebagai ajaran agama Islam itu bukan Islam.
Itu. Apakah Islam pada akhirnya juga di zaman sekarang harus kita terima bahwa Islam sulit maju seperti di pertanyaan tadi Pak Guru? Iya, Islam sulit maju tuh ya karena itu, karena kita tuh mensakralkan pendapat. Misalkan gini nih ya, saya baca Quran, saya tampilkan. Orang-orang Islam tuh nggak akan mau terima. Karena gak bisa gitu bacanya, harus ikuti tafsir dari ulama ini, yang ini. Jadi dia tetap akan mengarahkan logika kita ikut pada logika manusia, yaitu ustadznya dia. mahrojil hurufnya salah Pak Guru. Iya, ininya salah karena harus mengikuti pendapat dari Syekh yang di Cidaun yang ngajarnya gini. Makanya kenapa umat Islam itu berbeda pendapat, perang terus-terusan satu sama lain? Ya karena bukan memperdebatkan Quran dan sunnahnya, tapi mereka tuh memperdebatkan tafsiran ini sakral harus diikutin, tafsiran ini sakral harus diikutin, ngikutin semuanya harus diikutin. Ngikutin orang-orang itu gitu, bukan Quran dan sunnahnya. Makanya misalkan ya, dalam Quran dan sunnah itu jelas, mengintimidasi agama lain tidak boleh, bahkan menghina Tuhan agama lain itu juga tidak boleh. Saya ngomong kayak gitu, gak boleh menghina Tuhan agama lain karena mereka akan balik nyerang Tuhan kita gitu kan. Nah ngomong kayak gitu, saya pernah ngomong kayak gitu, lalu apa yang dikatakan? Wah Pak Gembul, Anda jangan hanya baca saja, tapi harus ikut tafsirannya juga. Tafsirannya dari ini gitu. Jadi Quran, hadis diabaikan, harus mengikuti pada logika tafsir manusia. Tapi bisa nggak sih Pak Guru ini untuk penutup bahwa si kasus Sukabumi yang tadi itu dijadikan sebagai momentum toleransi itu beneran ada gitu, beneran nyata? Enggak juga. Gini ya, toleransi itu gak harus jelek, gak harus bagus. Toleransi itu bebas nilai. Toleransi itu artinya apa? Membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau. Itu toleransi, membiarkan. Jadi misalkan gini, dirimu naik motor, gak pakai helm, ketahuan sama polisi, tapi dibiarkan. Itu judulnya apa? Polisi mentolerir tindakanmu. Gitu kan? Berarti itu polisinya jelek kan? Mentolerir tindakan jahatmu. Tapi itu namanya toleransi. Nah, jadi toleransi itu artinya membiarkan orang lain melakukan apa yang dia lakukan. Ada batasnya nggak? Sampai apa gitu? Gak ada batasnya, tapi tergantung pada apa sih, Meng? Tapi tergantung apa sih, Meng? Diem. Sini. Udah, diem. Nah, toleransi itu gak ada batasnya. Toleransi itu tergantung pada kalimat atau kata sesudahnya. Jadi gini nih, ya kayak tadi, ada nggak batas polisi mentolerir orang lain melakukan kejahatan? Ya, itu berarti bukan soal batasnya, tapi kejahatan macam apa? Ada misalkan ada pembunuhan, sama dia ditolerir. Ada batasnya nggak? Ya enggak, itu pembunuhan itu harus dihentikan. Tapi kalau misalkan ada polisi mentolerir orang yang tidak pakai helm gara-gara buru-buru ke rumah sakit. Nah, jadi bukan soal batasan. Toleransi itu nggak ada batasnya, tapi tergantung pada apa yang diucapkan sesudah kata toleransi itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan toleransi antar umat beragama, berarti saya mentolerir teman saya yang Kristen masuk gereja. Nah, itu kan mentolerir namanya. Itu toleransi tuh gitu. Saya mentolerir si kucing ini ada di sini walaupun mengganggu saya. Tapi daripada bunyi, dia setiap saya bikin video itu selalu muncul. Ini sudah panjang. Pak Guru mungkin cukup untuk hari ini ya. Oke. Sampai jumpa lagi besok. Dan jangan lupa teman-teman hadir besok di Unikom Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.